Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga di malam yang keempat di bulan Ramadan ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya dengan berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan bersama-sama melaksanakan sholatul tarawih. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini, entah itu puasanya, qiyamul lailnya, tilawahnya, sedekahnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kumargi ngambil awal-awal saum gitu ya, kita akan sedikit membahas tentang amaliyah atau amalan sunnah yang terkait dengan ibadah puasa. Di antara amalan sunnah yang terkait dengan ibadah puasa yaitu makan di waktu sahur. As-sahur bisa cara bacanya dengan difathahkan sinnya, yaitu sahur, atau as-sahur bisa didomahkan sinnya, as-suhur. Maknanya sama, yaitu makan di waktu sahar. Apa itu sahar? Sahar itu ialah waktu sebelum fajar. Waktu sebelum fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di waktu sahur itu ada keberkahan. Nah, keberkahan orang yang berada di waktu sahur, mereka yang makan atau minum di waktu sahur, maka keberkahannya yang pertama tentunya dalam rangka menjalankan sunnah Nabi. Janten tuang leueut dina waktu sahur teh sanes semata-mata ngawagetkeun patuangan, tapi dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi. Kita kuat atau tidak puasanya, tetap sahur dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keberkahan waktu sahur, makan di waktu sahur adalah pembeda antara kita dengan ahlul kitab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'al faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Yang membedakan antara puasanya kita dengan ahlul kitab yaitu makan di waktu sahur. Janten kanggo orang Yahudi sareng Nasrani mah teu aya tuang leueut di waktu sahur. Kemudian di antara keberkahan waktu sahur adalah bagian dari sepertiga akhir malam, di mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika sampai sepertiga akhir malam, "May yad'uni fa astajibulah." Siapa yang akan berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. May yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaannya. May yastaghfiruni fa'aghfirullah. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya.
Ini terjadi jemaah sekalian tiap sepertiga akhir malam, yaitu di waktu sahur. Di antara keberkahan waktu sahur ialah waktu yang utama untuk berzikir kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Di antara ciri orang yang bertakwa, mereka yang beriman, ialah menggunakan waktu sahur untuk memperbanyak istighfar. Jantan sayana memang dibagi-bagi waktos teh gitu nya. Aya waktos kanggo tuang jeung leueut, aya waktos kanggo ngantosan adzan bari nyeureutkeun istighfar. Maka jemaah sekalian yang Allah muliakan, hindari hal-hal yang tidak bermanfaat di waktu sahur, seperti hanya nonton tayangan hiburan gitunya, atau napi gogoleran pemuda atau pemudi ngasih ke TikTok yang memang tidak ada pahalanya. Kalau mau melihat tontonan, banyakkan tausiah, ceramah, kajian yang kita bisa ambil faidahnya jemaah sekalian. Sayang waktu sahur kalau kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara faidah waktu sahur ialah waktu bagi mereka yang belum sempat niat di malam hari. Ya, pilih misalkan ba'da tarawih teka bujeng niat kanggo saum enjing, maka ketika kita makan sahur kutuang oge geus niat eta teh. Ya, kutuangna oge parantos niat. Kumargi agi saum wajib mah niatna kedah wengina. Ya, upami siangna tetiasa kajabi saum sunnah. Kalau puasa sunnah boleh, misalkan bapak ketika jam 10 pagi belum makan, lalu pengen niat saum Senin atau Kamis, silahkan. Niat dikasiangnakeun kanggo saum sunnah itu dibolehkan, dengan syarat paginya itu belum makan bubur ayam, kupat tahu gitu ya. Lamun tos nuang sangu koneng 2 piring mah teu kaci niatna gitu. Tah upami kanggo saum wajib mah, maka hendaknya niat pada malam hari. Lamun untuk teka bujeng ayeuna ba'da tarawih, silakan niat ketika di waktu sahur. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara keberkahan waktu sahur, orang yang makan di waktu sahur maka badannya akan lebih kuat menjalankan ibadah, lebih kuat menjalankan ibadah puasa. Di antara keberkahan waktu sahur adalah waktu yang bisa kita gunakan untuk bersedekah. Maka sapali wagi orang geuning sok aya nu ngayakeun sahur on the road gitu ya. Sahur membagi-bagikan menu sahur di jalan. Ini bagian dari hal yang positif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan. Dan ketika bulan Ramadan tiba, beliau menjadi manusia yang paling dermawan. Oleh karenanya kalau mau bersedekah, di samping gunakan momentum iftar saat buka puasa, monggo silakan ketika di waktu sahur berbagi ke orang yang akan makan dan minum pada saat itu. Dan menu yang paling utama ketika waktu sahur apa Bu? Menu yang paling utama? Menu yang paling utama ialah tamar, memakan buah kurma. Lantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mas sahurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik menu sahur bagi orang beriman adalah mengkonsumsi kurma. Karena mungkin dalam kurma itu ada kandungan glukosa yang sangat bermanfaat bagi mereka yang berpuasa. Nah, termasuk hanya ketika berbuka, itu kurma sangat baik, ya. Ada sebagian anak-anak kita yang gak gemar makan kurma, ajari supaya makan kurma. Aina makan sejenisnya yang nyapanya, tingawitan kurma nu mirah pisan dugi ka awis pisan, ya. Enak, yang enak, ya rasanya enak banyak, ya. Dan makan kurma ini bagian dari sunnah, ya. Makan kurma ini bagian dari sunnah. Tapi kadang orang teh sok salah paham, kan kurma teh amis saurna teh. Berarti disunahkan ketika berbuka makan yang manis-manis.
Jadi tadinya gitu tafsiranana yang namanya kurma kata para ahli memang kandungan glukosanya itu tidak bisa digantikan dengan manisan atau minuman serta makanan yang lain. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, oleh karenanya amaliyah di waktu sahur ini hendaknya jangan kita tinggalkan, ya. Mau kita kuat atau tidak puasanya, tetap kita makan di waktu sahur meskipun hanya minum seteguk air. Males ya tuang wareg kene tadi wengi, nggak apa-apa, silakan minum seteguk air komodai China sagalon mah gitu. Tapi pengdugi kadinya ya leuwihan teuing ya. Jadi silakan makan minum walaupun hanya seteguk air. Nah, di antara keutamaan orang yang makan di waktu sahur jemaah sekalian, Rasul bersabda, wal malaikatu yusalluna 'alal mutasahhirin. Malaikat bersolawat kepada orang yang makan minum di waktu sahur. Dan solawatnya malaikat jemaah sekalian adalah doa. Dan doa malaikat pasti mustajab, karena malaikat adalah makhluk yang suci jemaah sekalian. Maka ibu bapak sekalian yang Allah muliakan, itulah diantara amalan sunnah yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah sampai akhir Ramadan nanti. Insya Allah Masjid Al-Ar sabna tetap penuh dugi ke akhir Ramadan, henteu ngirangan ya. Kadang aya oge sabna teh maju gitunya, kan pangkerna kosong. Mudah-mudahan istiqomah ibu bapak semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuatan, lantaran pada prinsipnya dalam hal ketaatan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya menjalankan ketaatan, tidak ada upaya menjauhi perbuatan dosa melainkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.